Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara dan saudari sekalian, para penyimak kajian Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi yang insyaallah dimuliakan Allah dimanapun saudara dan saudari berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan hikmah yang ke-35, di mana hikmah yang ke-35 ini memberikan informasi kepada kita mengenai pangkal, ya, asal-usul dari maksiat, gitu ya. Sekaligus juga pangkal dari atau sumber, ya, dari segala ketaatan. Menurut saya hikmah ke-35 ini menjadi menarik dan juga penting, ya, karena beberapa alasan. Pertama, kita diperkenalkan oleh penulis, ya, Ibnu Athaillah untuk mengidentifikasi apa sih sejatinya sumber-sumber yang menyebabkan kita menjadi orang yang lalai. Itu sumbernya apa? Lalu pangkal dari kita bisa taat itu juga apa? Sehingga tentu kemudian berserah kepada kita sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, di hikmah ke-35 ini tentu menjadi tambahan elaboratif, ya, atau elaborasi yang sifatnya komplementer dari apa yang sudah kita bahas dari mulai hikmah ke-31 maupun juga 32 di beberapa pertemuan yang lalu, di mana kita diminta untuk bersibuk ria mengidentifikasi kekurangan diri, ya. Nah, oleh karena itu di hikmah yang ke-35 ini kita bacakan dulu matan atau kalam-kalam hikmahnya, kemudian kita coba juga urai, ya, dari syarah atau penjelasan dari Asy-Syarqawi. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Aslu kulli maksiatin, anapun utawi asal saben-saben kemaksiatan atau pokok atau sumber segala kemaksiatan. Definisi maksiat itu apa? Ai mukhalafatin, sesuatu yang nulayani, yang melawan, ya, lima maring barang amar kang wis dawuh sapa Allah Gusti Allah bi kelawan mak wa nahalan nglarang sapa Gusti Allah anhu saking pak. Yang disebut atau definisi maksiat, ya, melanggar, ya, atau tidak selaras dengan perintah sekaligus larangan Allah. Itu definisi yang paling umum. Wa ghaflatin, ya, sekaligus juga pangkal dari keseluruhan atau segala kelalaian, ya, lupa, ya, lil qalbi, terhadap hati an hadrati rabbi, dari dari saking ngarsane Gusti Allah, ya. Wa syahwatin, lan pangkal saben-saben syahwat atau nafsu, nafsaniyatin kang bosen nafsu, wahia utawi syahwat itu at-ta'alluqu, ya, bergantung atau selalu terkait, begitu, ya, bima kelawan barang yushilu kang nengoakan anillahi ta'ala saking Gusti Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan syahwat, ya, sesuatu yang keterikatan dengan sesuatu yang kemudian menjadikan kita jauh dari Allah. Apa itu pangkal dari seluruhnya atau sumber dari segala maksiat, kemudian lalai, sekali juga syahwat? Kata Ibnu Athaillah, iku ar-ridha anin nafsi, yakni nuruti hawa nafsu. Jadi rupanya, saudara sekalian yang saya hormati, pangkal dari semua hal yang buruk, ya, dalam perspektif tasawuf, ya, dalam dimensi sofistik, itu melayani hawa nafsu. Nafsu ini kan melekat dalam diri semua kita, semua manusia, begitu, ya. Yang membedakan dengan makhluk Allah, malaikat terutama, itu kan karena kita diberi nafsu. Maka tentu agar kita tidak kemudian senantiasa nurutin hawa nafsu, maka kita harus menjadi manajer yang baik. Bagaimana memanage nafsu kita, begitu, ya.
apapun nafsu yang melekat pada diri kita, keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita, mestinya kita menjadi atau mampu menjadi manajer yang baik. Kita tidak mungkin tidak punya nafsu. Manusia itu yang pasti punya nafsu. Tetapi bagaimana nafsu itu bisa kita manage sesuai proporsinya agar kemudian itu menjadi sebuah hal yang positif. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah item atau poin kewaspadaan yang disampaikan atau yang disarankan oleh Ibnu Athaillah kepada kita sekalian sebagai para salik, para murid, para rohil maupun juga para sair. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Bi ijma'il arifina kelawan ijma'e para wong kang padha arif arbabil qulubi lan wong-wong padha duweni peninggal hati. Jadi ini menurut pandangan para arif para ahli makrifat sekaligus para orang yang sudah kasyaf, yang sudah musyahadah. Jadi mereka bisa sampai kepada maqam dekat dengan Allah yang kalau kita hubungkan dengan hikmah ke-31 kemarin itu anwarul muwajahah begitu ya. Orang yang sudah mendapatkan anwarul muwajahah ini adalah orang-orang yang sudah bukan hanya mampu mengidentifikasi tadi dari pangkal segala maksiat, pangkal dari ghaflah maupun juga pangkal dari syahwat ternyata adalah selalu menuruti hawa nafsu yang di sini dibahasakan dengan ar-ridha anin nafsi. Lalu kalau kita sudah diperkenalkan dengan pangkal segala maksiat, kegelapan atau kelalaian maupun juga syahwat tadi, lalu pangkal segala ketaatan itu apa? Kalimat berikutnya kita bacakan, wa aslu kulli taatin anapun utawi sumbere saben-saben ketaatan ae muwafaqatin kulli muwafaqatin segala sesuatu yang nyocoki atau yang sesuai lil amri maring dawuh atau perintah wan nahilan larangan. Jadi taat di situ adalah tentu sesuai dengan perintah dan larangan. Diperintah dijalankan, dilarang tentu ditinggalkan atau menghindari. Wayaqdhatin dan kesadaran sumber dari segala ketaatan sekaligus wayaqdhatin dan kesadaran Definisi yaqdhah itu apa? Ai dukhulin fi hadrati rabbi. Jadi masuk pada ngersane pangeran atau masuk dalam keharibaan Tuhan, katakanlah begitu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Aituhulun tegese mlebu fi hadrati rabbi dalam ngarsane pangeran begitu Wa ifatin dan juga pangkal dari seluruh ifah itu apa? Ai uluwil himmati anisyahwati. Jadi bersihnya himmah Jadi bersihnya himmah dari syahwat. Artinya ada sebuah ketinggian himmah atau himmah yang mulia begitu Nah, apa sumber dari segala tadi? Baik ketaatan, kemudian yaqdhah atau kesadaran maupun juga kebersihan jiwa tadi itu, ifah tadi itu. Resepnya atau sumber segala itu adalah adamur ridho mingka anha. Adamur ridho iku ora nanane ridho mingka saking sira anha saking nafsu. Jadi kita mesti harus mampu memanage dengan baik, saudara sekalian yang saya hormati. Karena ternyata pangkal dari segala kejelekan, keburukan, dan kelemahan yang ada dalam diri kita itu ternyata adalah kita terlalu ridho, kita terlalu menuruti hawa nafsu yang senantiasa menghampiri kita. Ketika misalnya kita dilatih untuk memanage hawa nafsu dengan berpuasa, apakah itu puasa Ramadan sebagai ibadah yang wajib di bulan suci Ramadan, ataukah dengan puasa-puasa sunnah apakah itu Senin Kemis ataukah puasa-puasa sunnah lain begitu yang tentu saya tidak bisa menjelaskan secara detail Intinya adalah bagaimana kita mampu memanage nafsu dengan baik. Ketika manusia ini tidak bisa dilepaskan dari nafsu, kalau kita terjemahkan yang sederhana dalam bahasa kita itu kan keinginan lah begitu Nafsu ingin berkuasa, nafsu ingin makan banyak, nafsu ingin kaya, nafsu ingin ini dan itu segala macam gitu karena kita manusia, kita nggak salah. Memang bunga kehidupan umat manusia begitu karena banyaknya nafsu Tetapi
Ajaran tasawuf ya, ketika kita hendak menjadikan diri sebagai sair, sebagai salik, sebagai rohil ya, maupun juga sebagai murid ya, maka tentu ya kita mesti harus menjadi manajer yang baik. Lagi-lagi ya, kosakatanya adalah atau kata kuncinya adalah manajer begitu ya. Memanage dengan baik, dengan sangat proporsional. Dan pertimbangan-pertimbangan rasionalitas yang sedikit menyeberang kepada perspektif usul fikih atau fikih misalnya, kita mengenal dengan istilah maslahat ya. Maka tentu masing-masing dari kita ini mampu menempatkan nafsu secara proporsional tadi itu. Ketika kita memiliki himmah ya, ketika kita memiliki cita-cita tinggi misalnya, tentu itu baik. Dan bagaimana menggapai atau bagaimana menuju cita-cita yang tinggi itu ya, kita tentu harus rasional. Ada stepping, ada tahapan, ada kerja keras, ada berbagai macam ikhtiar, lalu juga pasrah kepada Allah. Kalau kemudian kita merefresh ya kepada kajian kita sebelumnya bahwa man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu misalnya gitu ya. Orang yang baik di awal maka akan baik di akhir. Ini kan siklus how to plan, how to execute, and how to get ya, dalam teori manajemen modern begitu ya. Perencanaan yang baik di dalam kehidupan ya tentu akan berdampak terhadap eksekusi atau perjalanan hidup yang tentu baik, dan kemudian kesuksesan insya Allah akan menghampiri. Nah, kembali kepada manajemen nafsu tadi itu ya, di mana kita tidak mungkin menghilangkan nafsu. Yang terminologi yang kita kenal adalah bagaimana kita memanage nafsu, maka kerelaan terhadap segala nafsu yang menghampiri kita itu harus kita kurangi secara bertahap. Nafsu yang setiap hari menghampiri kita, maka rasionalitas kita, akal kita, hati kita itu akan menjadi filter, akan menjadi konsideran, akan menjadi pertimbangan apakah nafsu ini proporsional atau tidak, atau keinginan yang ada dalam diri kita itu rasional atau tidak, atau achievable atau tidak misalnya. Lalu akankah keinginan yang kita punya sekarang itu akan mengganggu lingkungan kita, bahkan menyakiti orang lain yang ada di sekeliling kita, atau mungkin bisa merusak persaudaraan, atau mungkin bisa mengebiri orang-orang di sekeliling kita. Kita mesti harus tadi punya rasionalitas sekaligus punya batin yang mesti jernih untuk mampu memproporsionalitaskan atau memproporsikan nafsu pada proporsinya. Sehingga kata kunci yang diberikan oleh Ibnu Athaillah, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Ini bukan main-main. Jadi kalau seseorang ini senantiasa terbawa dan selalu rela terhadap nafsunya, ya tentu dia akan mendapatkan kemaksiatan, akan mendapatkan kegelapan, ya sekaligus juga akan mendapatkan syahwat-syahwat yang tidak akan pernah putus. Ora ono kurang terus, kata Allah begitu. Sehingga kata kunci sekali lagi yang perlu kita manage, kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan proporsi yang seimbang ya terhadap hadirnya nafsu yang ada dalam diri kita tadi itu, yang diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan rasionalitas, disaring dengan baik, dipertimbangkan dengan baik, ya konsiderasi yang baik yang melalui mata batin, melalui akal pikiran, ya melalui akal sehat, sehingga kemudian kita tidak mudah terjebak oleh nafsu yang cenderung liar sekaligus mengikuti godaan setan. Saudara sekalian yang saya hormati. Jadi hikmah yang ke-35 ini sekali lagi begitu ya, menjadi sangat penting bagi kita untuk senantiasa sadar diri ya. Senantiasa mengevaluasi diri ya, sekaligus juga senantiasa melakukan quality time ya, agar keseimbangan atau equilibrium itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seandainya tidak, maka kepincangan itu akan terjadi dan kita akan terjebak kepada orang yang tadi selalu menuruti hawa nafsu, dan itu menjadi pangkal dari segala kemaksiatan, kelalaian maupun juga syahwat tadi yang sangat tidak atau yang sangat kontraproduktif atau sangat tidak baik bagi perkembangan kita di dalam berproses menjadi seorang salik mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dari hikmah ke-35.
Sekali lagi, tentu ketika ada kebenaran itu semata-mata anugerah dari Allah. Dan kalau seandainya ada kekurangan dari penjelasan saya, tentu semata-mata dari keterbatasan pengetahuan yang saya miliki. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.